Santapan Harian Selasa, 16 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayat kelima dan diteruskan pada ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan dan keteduhan hati, kami mohon kepadamu ya Kristus, berfirmanlah. Kami mau mendengarkannya. Kami mau mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Yesus, di dalam nama-Mu yang mulia, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 1-5 dan ayat 12-17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sahabat Santapan Harian, Injil Yohanes ditulis dengan pengelompokan menjadi dua bagian. Pasal pertama hingga pasal ke-12 berisi narasi-narasi pelayanan Yesus kepada publik yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Kemudian pasal yang ke-13 hingga pasalnya yang ke-17 memuat pelayanan Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran Yesus yang khusus dicatat oleh Yohanes pada bagian ini tidak terdapat di dalam Injil sinoptik, yaitu kitab Matius, Markus, dan juga Lukas. Pengajaran ini disampaikan pada sore sampai malam hari sebelum Yesus ditangkap
di Taman Getsemani. Serangkaian perintah dan pengajaran yang disampaikan Yesus diawali dengan perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa Ia mengasihi murid-muridnya, termasuk Yudas sekalipun, yang masih ada di tengah-tengah para murid. Yesus tahu bahwa saatnya untuk menyelesaikan misi penyelamatan manusia dari Allah akan segera tiba. Yesus memperagakan pengajarannya tentang kasih kepada murid-murid dengan bertindak layaknya seorang hamba yang membasuh kaki mereka satu persatu. Pembasuhan itu juga dimaknai sebagai pembersihan. Seusai Yesus melakukan pembasuhan, Ia menegaskan agar murid-muridnya tidak meninggikan diri, tetapi mau merendahkan hati dan melayani sesama dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bahkan harus rela merendahkan diri untuk saling melayani satu sama lain. Pelayanan dan keteladanan itulah dua hal yang Yesus berikan kepada para murid, kepada orang banyak di masa itu, dan juga kepada kita hari ini. Ia melayani karena kasih dan dengan kasih. Ia memberikan teladan dalam hal saling mengasihi. Sebelum Yesus secara khusus meminta kepada para murid untuk melayani dan menjadi teladan bagi banyak orang, Yesus telah terlebih dahulu melakukannya. Ia menunjukkan kasih-Nya dan memberikan kasih tanpa syarat dan tanpa batas. Ia melayani tanpa pandang bulu. Nas ini mengingatkan kita untuk selalu meneladani Yesus yang adalah Tuhan kita dalam pelayanan dan kasih-Nya. Ia yang mulia dan tidak berdosa, merendahkan dirinya untuk melayani dan membersihkan kita, orang-orang berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah berkorban bagi kami. Dan Engkau telah menjadi komitmen kami untuk setia kepadamu, untuk melayani-Mu seumur hidup. Bimbing kami untuk terus melayani-Mu dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi mereka yang kami layani. Di dalam nama-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.